Halo Aries, welcome back to the channel. Ini adalah bacaan kamu untuk bulan Oktober 2025. Ya, Aries. Ada pesan petunjuk apa dari semesta dan mungkin ada spesifik topik di sini juga tentang kunci manifestasimu. Ya, Aries, perkenalkan bagi yang baru di channel aku Win Siling, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Ya, Aries, dan kita lihat di sini bagaimana petunjuknya. Ya, ini general reading, jadi silakan ambil pesan-pesan yang bisa bermanfaat saja dan tinggalkan sisanya. Kalau bacaan ini tidak resonate sama sekali buat kamu, berarti mungkin kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini, Aries. Atau mungkin bacaan ini bukan untuk kamu. Ya. Oke, Aries, kita langsung mulai aja. Oktober 2025 aku memakai satu tarot dan satu kata oracle. Kita lihat di sini. Untuk Aries 2025 Oktober, kita lihat. Aku doa sebentar. Oke, Aries, kita lihat ada apa untuk kamu. Oke, kita ada The Tower kebalik, Emperor kebalik, Two of Cups. Ya. Six of Cups kebalik, The World, The Star kebalik. Oke, Six of Wands kebalik. Ya. Oke, Aries, kita lihat petunjuk semesta untuk kamu. Oke, Aries, kayaknya memang Oktober ini mungkin mostly akan energinya ada di love life yang aku lihat, tapi bukan berarti di aspek-aspek lain tidak ada. Nanti aku jelaskan ya. Cuman memang karena di sini Two of Cups banyak kayak mungkin shift atau energi bergerak di dalam kehidupan love life kamu, ya. Maupun kamu single atau berpasangan di sini Aries ya, sama, maksudnya nggak dibedakan gitu ya. Pesannya sama, cuman intinya gini, memang kalau yang sudah berpasangan, aku melihat ujian komitmen di sini ya, Aries gitu. Ujian komitmen itu bisa apa aja, bisa misalkan apa yang kalian, ya kalau kalian sudah menikah ya berarti ini ujian komitmen dalam pernikahan ya. Misalkan susah senang bisa tetap bersama gitu-gitu misalkan ya gitu. Cuman yang aku lihat memang Oktober ini kayak memasuki bulan Oktober itu, mungkin ini sudah terjadi di bulan September energinya ya, memasuki bulan Oktober. Ada memang kejadian yang cukup membuat kamu tuh jadi berguncang gitu, yang aku lihat di sini dengan The Tower ya gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang buruk, ini maksudnya semesta tuh berpesan ke kamu, apapun yang memang mau diubah dalam dinamika situasi ini Aries, itu memang untuk yang lebih baik nanti ke depannya. Jadi kayak mungkin pesan dari semesta untuk kamu, berupayalah untuk berpikir panjang ya, jangan gelisah dan jangan marah, jangan cepat kepancing emosi kamu karena jatuhnya sumbu pendek gitu, seperti itu Aries ya. Lebih dirasakan lagi, lebih dipahami lagi, lebih bawa dalam spiritual kamu lagi, bawa dalam ketenangan sehingga kamu ngerti kenapa hal-hal seperti yang sedang terjadi dalam hidup kamu ini terjadi ya gitu. Karena di sini kartu kamu kebalik semua kecuali Two of Cups gitu. Jadi ini ada sebuah ujian komitmen, bisa jadi ujian komitmen juga ke diri kamu sendiri ya, ke pasangan. Kalau kalian single, mungkin ada semacam gejolak-gejolak yang terjadi mungkin dengan seseorang di sini yang aku lihat ya. Terus kayak misalkan tiba-tiba traumanya ke trigger gitu misalkan ya. Ini bisa kamu, bisa orang tersebut ya, Aries. Mungkin yang bikin jadi hubungan kamu tuh seolah-olah jadi kayak agak sulit bersatu gitu karena adanya semacam trigger trauma dari satu sama lain di sini ya. Cuman semesta pesan sama kamu, kalau misalkan bagi yang single yang memang ada di situasi ini, jangan menutup pintu dulu atau jangan menganggap pintu ini tertutup dulu, tapi kasih ruang untuk bernafas dulu, kasih ruang untuk kayak jatuhnya kesadaran
terbangkitkan kembali dulu gitu loh, seperti itu. Ya, akan apapun koneksi ini, Aries. Ya, jadi memang aku ngeliat ada beberapa konteks nih di sini kalau untuk hubungan atau love life ya untuk Aries. Tapi at the end of the day sih aku ngelihat Two of Cups sih ini ya, maksudnya dia satu-satunya kartu yang tegak di sini, maksudnya yang nggak kebalik gitu ya. Aries ini memang melambangkan pada akhirnya akan menemukan semacam solusi damai gitu loh, solusi jalan tengah dalam suatu problem atau ujian yang kamu lewatin di sini, Aries. Dan pada akhirnya siapapun kamu dengan sosok ini itu nanti akan bisa akur, akan bisa bener-bener sama-sama ketemu kayak satu keputusan yang sama-sama kalian saling setuju lah, seperti itu ya. Jadi kayak solusi damainya tuh ketemu, gitu. Oke, iya, jadi aku melihat sepertinya di bulan Oktober kamu juga akan ngelihat, ya ampun kok perubahan-perubahan ini seperti kayak datang, seperti kayak hidup saya lagi dikocok-kocok sama universe, sama semesta gitu ya saat ini. Tapi dan ini memang di luar kontrol kamu, Aries, ya, tetapi percayalah, pegang keyakinan kalau semesta itu kayak gini nih, kamu lagi ngelewatin ini nggak mungkin nggak ada maksud, nggak ada tujuan ke arah yang baik ya, seperti itu. Tergantung kamu bisa meyakininya, tergantung kamu mau merespon energi kamu seperti apa, Aries. Ya, kuncinya jangan patah semangat, jangan kehilangan harapan. Sometimes harapan kita bisa tercapai lewat jalan-jalan yang kita tidak duga. Ya, Aries itu pesan dari semesta seperti itu. Jadi expect the unexpected. Jadi maksudnya kayak kadang kita nggak expect kayak oh ternyata jalannya harus begini dulu, harus lewat sini dulu. Ya, tapi semua ada maksud, ada meaning. Kamu cari makna dalam setiap belokan dalam perjalanan kamu, dalam setiap lekukan dalam perjalanan kamu, karena disitulah seninya ya, seperti itu, Aries. Jadi kamu akan ngerasa kayak aduh, ini terjadi bener-bener semesta memang mau ini terjadi, ini saya udah nggak bisa gimana-gimana, kalau saya lawan juga nanti berabe gitu, amburadul, ya saya mau nggak mau berserah di sini. Tetap berupaya, tetapi berserah dalam progresnya atau prosesnya, seperti itu. Karena apapun yang mau terjadi di sini akan di luar kontrol kamu, Aries. Semakin kamu ingin mengontrol situasi ini, semakin kamu akan babak belur energinya. Ya, jadi coba tenangin diri dan mengalirlah pelan-pelan. Dan sekali lagi, pegang keyakinan. Ya, kalau ini semua akan membawa kamu ke hal yang baik. Kamu soalnya lagi semacam nutup siklus di sini yang aku lihat, Aries, ya, terutama dalam relationship atau koneksi kamu dengan seseorang. Ini mostly mungkin akan love life, mungkin ada juga yang konteksnya mungkin berbeda, bukan love life, tapi ini ngomongin tentang hubungan kamu dengan seseorang yang cukup penting di sini saat ini, ya, gitu. Jadi star kebalik di sini dan Six of Wands kebalik di sini. Ini kunci sukses kamu itu adalah tetap menjaga vibrasi energi kamu, ya, agar tidak ngedown yang kelamaan, galau-galau terus, gelisah-gelisah terus. Hal-hal yang seperti itu akan memperkeruh proses ini. Ya, Aries, sebisamu upayakan, niatkan itu dari kamu dengar bacaan ini, pasang niatan ini sekuat mungkin, bawa dalam doa kamu ngalir lewat sini. Ya, pada akhir dari proses ini, seperti judul bacaan ini, Aries, kamu akan diberikan sebuah kunci manifestasi sama semesta. Ya, dan kunci manifestasi untuk Aries ini setelah melewati challenge ini, ya, adalah ketulusan cinta. Itu yang aku lihat. Ya, jadi kamu sedang memanifestasi ketulusan cinta, Aries. Ini lagi-lagi ya bisa datang dari pasangan sendiri. Kalian akan semakin kuat lagi hubungannya, semakin kuat lagi cita-cita apapun hidup yang kalian bangun gitu ya. Tapi kalau ini kalian single misalkan, ya mungkin kalian akhirnya ketemu sama seseorang yang tulus. Kamu akhirnya sudah bisa sadar sama banyak hal seperti itu. Ya, atau hubungan yang kalian lagi jalanin tapi mungkin gak jelas, nanti lama-lama dia jadi jelas. Gitu, kamu kan seperti ketemu kunci jalan keluar dari apapun konteks permasalahannya yang ada di sini. Tapi sebagian besar dari kamu ini love life. Gak menutup kemungkinan ini juga bisa ngomongin tentang kerjasama usaha atau bisnis. Ya, di sini ada soal Six of Wands kebalik sama Two of Cups. Ya, jadi kayak di sini mungkin beberapa dari kamu kalau konteksnya pekerjaan atau karir yang aku lihat, kalau tadi kan kita sedikit ngebahas tentang relasi atau love life. Kalau konteksnya pekerjaan atau karir yang aku lihat, mungkin ada semacam ketakutan atau keraguan dalam bekerja sama dengan beberapa pihak di sini yang aku lihat, ya, sehingga ini nanti malah menghambat jalan sukses kamu.
Ya, semesta cuma berpesan ke kamu, Aries, kamu harus lebih percaya sama kebijaksanaan kamu. Kamu harus lebih percaya sama Six of Cups kebalik di sini, Six of Cups kebalik ini ngomongin tentang kayak kamu tuh sudah banyak belajar dari masa lalu. Kalau misalkan di masa lalu kamu sempet gagal, kamu sempet kayak mungkin ada histori yang buruk mungkin ya dalam bentukan relasi atau kerjasama, jangan jadikan itu taburan hari ini untuk masa depan kamu, Aries. Kamu harus bisa meyakini kalau diri kamu sekarang sudah berkembang, diri kamu sekarang sudah lebih baik, dan tentunya kamu akan bisa memanifestasi hal yang lebih baik saat ini. Kamu sudah lebih siap untuk membangun sesuatu yang baik. Ya, jadi jangan karena adanya trauma masa lalu ini membuat kamu jadinya seolah-olah merespon kepada semesta kalau kamu tidak layak akan orang-orang baik, orang-orang jujur, dan lain-lain seperti itu, Aries. Ya, perhatikan pesan-pesan ini. Ya, aku bukannya mau gimana-gimana, tapi kata per kata dari apa yang aku omongin di sini, Aries, ini pesan, saluran pesan dari semesta untuk kamu. Ya, jadi bener-bener perhatikan kata demi kata di sini. Ya, Aries, gitu. Jadi intinya kalau kamu memang mau mengakhiri siklus tersangkutnya kamu ini, apapun terpendingnya kamu ini, Aries, you have to believe in yourself. Kamu harus punya keyakinan yang tinggi sama diri sendiri. Kalau apa yang aku mau jalanin sekarang ini, baik itu hubungan percintaan, baik itu pekerjaan atau apapun ini akan lebih baik dari apa yang pernah ada sebelumnya. Kalau kamu bisa pegang keyakinan itu, ya, semesta akan bantu kamu di sini untuk benar-benar memanifestasi hal-hal baik dalam hidup kamu lagi. Ya, gitu ya. Contoh, kalau kamu single, kamu lagi deket sama orang, terus kamu nggak takut-takut, kamu nggak yakin, kamu nggak mau buka hati, apa misalkan contoh seperti itu. Ya, gitu. Atau mungkin kamu sedang berdealing sama orang yang seperti ini. Tetapi kalau kamu berdealing sama orang yang modelnya seperti ini cerminan ke diri kamu sendiri juga. Ya, apakah kamu memang sebenarnya udah siap membuka hati sepenuhnya atau belum? Jadi pada akhirnya semua kembali ke dalam diri kamu lagi, Aries. Ya, jadi kayak ada semacam kesadaran yang akan membuat kamu akhirnya paham akan pola berulang kamu, akan pola trauma trigger kamu apapun itu, dan kamu akan selesaikan ini di bulan Oktober, dan kamu setelah selesai ini kamu dapat kunci manifestasi ketulusan cinta yang tadi aku bilang. Ya, ketulusan cinta itu bisa datang dari lebih dari satu orang. Ya, misalkan kalau misalkan pasangan, ya pasangan ada, nanti mungkin ketulusan orang yang mau membantu kamu dalam perjalanan kamu ada, gitu-gitulah. Jadi orang-orang baik itu jadi termanifestasi dalam hidup kamu. Itu yang aku lihat sih. Cuman untuk kamu bisa layak menerima kunci ini pemberian semesta ya buat kamu. Ya, beberapa dari kamu mungkin akan mimpi nanti dikasih sesuatu atau dikasih kunci, atau mungkin sering lihat gambaran kunci atau apapun. Misalkan kamu diserahkan kunci gitu sama seseorang, itu udah pertanda dari semesta kalau kamu sudah siap untuk membuka pintu berikutnya dalam hidup kamu. Oke? Aries. Oke, sebelum aku lanjut ke oracle-nya untuk Aries, di sini ada beberapa zodiak lain yang muncul energinya, mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu, ya. Ini bisa jadi zodiak orang-orang yang ada di dalam perjalanan kamu, yang berperan cukup penting di dalam perjalanan kamu di bulan Oktober 2025 ini, ya, di dalam nanti menemukan kunci manifestasi, ya. Ada Aries muncul di sini, energimu munculnya di tengah-tengah reading kamu. Aku juga baru ngeh lagi ya, baru sadar. Emperor ini kartu Aries, kamu ada tapi kebalik. Ya, berarti ada semacam kesadaran yang akan membuat kamu memutar situasi kamu 180 derajat nanti aku ngelihatnya. Ya, The Tower ini kan hantaman kesadarannya. Gitu. Ya, jadi itu ada sesama Aries berarti ada di sini. Ya, Aquarius ada nih dengan The Star. Masuk ke sini juga ya. Berarti fixed signs. Leo, Taurus, satu lagi Scorpio, ya itu zodiaknya, dan di bawah decknya Temperance ini Sagittarius berarti ada, ya. Oke, itu zodiaknya untuk Aries. Kalau nggak disebutkan nggak apa-apa ya, bukan berarti bacaan ini bukan untuk kamu, itu informasi tambahan aja, mungkin bisa tambahan resonate buat kalian. Oke, kita lihat ya. Di sini dari oracle-nya, pesan lanjutannya untuk Aries. Aku doa sebentar. Oke, Aries, kita lihat petunjuk semesta. Oh. Oke.
Ya, ada 4 kartu di sini untuk Aries, kita lihat. Oke, kita baca satu-satu nih. Oneness is my true nature. Jadi apapun seperti kayak aku tadi bilang kan, kok kayak seperti hidup kayak lagi agak dikocok-kocok sama semesta gitu ya. Seperti kamu dimasukin ke botol air, terus airnya kayak lagi agak dikocok-kocok gitu. Tapi, tahu nggak, ini, si apapun yang terjadi ini, perasaan yang kamu rasakan ini, dikonfirmasi di oracle-nya ini, kalau ini adalah proses penyelarasan kamu. Penyelarasan untuk apa yang sebenar-benarnya dalam hidup kamu. Contoh, cinta yang sebenarnya itu apa? Siapa? Rezeki yang sebenarnya itu bagaimana? Diri saya, jati diri saya yang sebenarnya itu bagaimana? Oneness is my true nature. Kamu akan ketemu sama true nature kamu. Ya, ini proses penyelarasan yang sangat besar kalau untuk Aries yang aku lihat. Dan kamu akan semakin ngerasa semakin menyatu dengan jiwa kamu sendiri. Kamu semakin ngerasain, ya ampun, ini kalau udah jalanku selaras, memang semesta tuh ajaib sekali. Tapi PR kamu cuma lagi-lagi ya itu, keyakinan. Karena kalau kamu nggak yakin hidup kamu lagi diarahin untuk selaras, Aries, ya udah, kamu akan muter-muter terus di dalam botol yang tadi aku bilang itu. Nih, beberapa dari kamu mungkin ini lagi terjadi. Ya, the universe works fast when I'm having fun. Ya, semesta cuma bilang, jangan dipikirin terus. Jangan digelisahin terus. Have fun. Orang-orang yang hidupnya itu senyum, bahagia, enjoy, nggak harus punya banyak duit dulu, nggak harus punya pasangan dulu, nggak harus punya ini itu dulu, ya. Bawa hidup kamu dalam energi enjoy. Ketika kamu masuk ke energi ini, semesta bekerja jauh lebih cepat untuk kamu. Malah waktunya jadi lebih cepat. Makanya orang-orang yang memanifestasi hal-hal baik dalam hidup itu, ketika dia sudah bisa enjoy sama hidupnya. Meskipun dia belum dapat apa yang dia mungkin inginkan. Tapi dia tetap bahagia aja gitu dengan hidupnya apa adanya saat ini. Karena dia tahu apa yang ada saat ini, semua udah cukup kok buat aku untuk maju ke depan. Semesta itu selalu mencukupkan saya. Saya cukup untuk diri saya sendiri, gitu loh. I am enough, ya. Gitu. Jadi dibanding orang yang tiap hari gelisah nungguin manifestasinya nggak datang-datang, misalkan ya, doanya nggak kekabul-kabulkan, gitu-gitu ya. Saya udah berdoa tiap hari tapi kok nggak ini ya, karena kamu energinya nggak enjoy. Kuncinya tuh di sini. Ya, begitu kamu putar energi kamu jadi fun, enjoy, happy gitu ya, bahwa hari-hari itu positif gitu. Aminin semua kan baik untuk kamu. Disitulah baru pintu-pintu kebuka. Disitulah kunci akhirnya kamu layak terima. Ya, Aries, oke. Di sini ada the universe has my back. Semesta, Tuhan semesta itu ada di balik kamu. Ngedukung kamu, nge-support kamu, Aries. Ya, akan bagaimanapun nanti jalan kamu di sini, ya baik itu di dalam cinta, karir, atau apapun itu, sebenarnya semua sudah disupport. Ya, jadi kalau misalkan kamu lagi mengalami situasi yang agak terombang-ambing, itu bukan karena semesta nggak bantu kamu. Justru kamu didukung, tapi kamu diminta tenang dulu. Supaya kamu bisa lihat gambaran besar rencana semesta buat kamu tuh sebenarnya apa. Ya, gitu. Karena disinilah kamu akan ngerti, ya kalau semesta, Tuhan itu selalu ada di pihak saya, selalu ada berdampingan sama saya gitu. Saya nggak pernah sendirian sebenarnya. Gitu, ya. Ya, the universe has my back. Di sini ada there is nothing sexier than my authentic truth. Ini khususnya bagi kalian yang konteksnya ini relationship atau hubungan, ya, relasi, love life. Di sini yang aku lihat, di sini kan dibilangnya there's nothing sexier than my authentic truth. Semakin kamu benar-benar ketemu sama jati diri kamu apa adanya, siapapun jodoh kamu ini akan semakin tertarik sama kamu. Ya, terutama kalian yang single nih, jangan pakai topeng, Aries. Jadi diri kamu apa adanya aja. Ya, jadi diri kamu yang fun, jadi diri kamu yang kayak ya udah, memang aku seperti ini. Tentunya tetap dengan batasan moral ya, jangan yang tiba-tiba aku jadi apa adanya tapi aku kurang ajar sama orang, ya itu bukan apa adanya, itu kurang ajar gitu ya, seperti itu. Tapi di sini maksudnya authentic truth itu diri kamu yang sebenar-benarnya itu seksi di sini.
Ya gitu, jadi menurut di mata jodohmu atau soulmate kamu, kalau memang itu orang soulmate kamu, karena ini kan ada energi soulmate-nya juga ya, dia akan ngelihat itu sebagai sesuatu yang seksi, punya daya tariknya sendiri. Padahal kamu cuma jadi diri kamu apa adanya. Nggak susah sebenarnya. Ya, karena banyak orang yang sangat mementingkan kayak pokoknya saya harus terlihat seperti demikian A B C D E supaya mungkin orang ini suka sama saya. Kalau kamu masih kayak gitu ke orang, Aries, bisa jadi mungkin orang ini adalah karmik kamu atau bukan jodoh kamu yang sebenarnya. Makanya tadi kan aku bilang, nanti akan ada semacam proses penyelarasan seperti itu. Ya, karena kalau sosok soulmate yang sebenarnya itu tanpa kamu harus effort untuk supaya orang itu suka sama saya, dia udah suka sama kamu apapun itu. Ya, ini petunjuk untuk kamu, Aries. Oke, gitu. Jadi kayak selain ini konteks masalahnya relasi juga dengan orang lain, tapi aku ngeliat relasi diri kamu sama diri kamu sendiri itu jadi sangat kuat, ketat, dan kayak aku melihat cinta dan sayang yang tumbuh sangat dalam diri kamu sih, Aries. Dan itu akan mengubah segalanya dalam hidup kamu. Kayak semesta tuh cuman bilang, siap-siaplah untuk perubahan-perubahan besar dalam hidup. Starting bener-bener masuk bulan Oktober, itu sudah banyak yang mulai berubah. Jangan takut sama perubahan, Aries. Ingat, kalau kamu layak untuk tingkatan hidup yang lebih baik. Ya, taraf kehidupan yang lebih baik itu sih. Ya, cukup positif ini yang aku lihat untuk Aries ya. Jadi ini konteksnya penyelarasan sangat dalam, dan kunci itu adalah kunci manifestasi kamu adalah ketulusan cinta. Yang mungkin akan bisa berdampak ke kesuksesan kamu, ke rezeki kamu juga, dan lain-lain. Cuman kata-katanya itu yang aku dapat tadi. Oke, itu aja petunjuknya untuk Aries. Semoga ini sudah bermanfaat. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Dan makasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, gitu. Namanya sama Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya. Dan kalau masih bingung, silahkan tanya-tanya lagi saja. Personal reading berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Ya, apapun permasalahannya pasti akan ada petunjuknya, petunjuk ilahinya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga, Aries. Terima kasih banyak sekali lagi atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh, ya. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan kamu di bulan Oktober 2025 ini, Aries. Semoga kita ketemu lagi di reading aku berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Bye-bye, see you.